Materi KSO yang pertama yaitu pengertian dari KSO itu sendiri atau kerjasama operasional. Yang pertama yaitu kita harus mengetahui apa sih itu kerjasama. Nah, kerjasama merupakan suatu bentuk usaha bersama individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama dapat terjadi dua atau lebih individu memiliki kepentingan dan tujuan yang sama dan memiliki kesadaran untuk bekerja sama demi mencapai tujuan tersebut. Kerjasama dalam dunia bisnis adalah kegiatan mengatur kemitraan yang saling menguntungkan dan dikerjakan secara sukarela oleh bidang-bidang yang terkait dengan dunia usaha atau dunia bisnis. Bisnis tidak melulu berbicara tentang mencari uang dan keuntungan saja. Kebanyakan pengusaha menjalin relasi atau hubungan dengan pengusaha lain, termasuk kompetitornya yang bertujuan untuk mencari keuntungan bagi kedua belah pihak. Hal tersebut dikarenakan beberapa pengusaha berpikir bahwa persaingan hanya akan memberikan dampak negatif. Selanjutnya yaitu kita harus mengetahui apa sih itu operasional. Nah, operasional merupakan sebuah definisi yang didasari oleh suatu karakteristik yang bisa diamati atau observasi dari apa yang sedang dirumuskan atau juga mengubah konsep-konsep yang bersifat konstruk dengan kata-kata yang dapat menggambarkan suatu perilaku atau behavior maupun gejala atau fenomena yang dapat diamati serta diuji dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain. Nah, selanjutnya yaitu pengertian KSO itu sendiri. KSO operasional adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih di mana masing-masing sepakat untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersamaan menanggung resiko usaha tersebut. Adapun pihak-pihak yang terkait mengenai KSO ini, yang pertama yaitu pemilik aset atau haknya, di mana pemilik aset atau hak ini adalah pihak yang memiliki aset atau hak penyelenggaraan usaha tertentu yang dipakai oleh objek atau sarana kerjasama operasi. Misalnya, orang yang memiliki tanah untuk dibangun yang KSO atau PT Jasa Marga yang memiliki hak penyelenggaraan jalan tol. Selanjutnya yaitu pihak yang terkait adalah investor, di mana investor adalah pihak yang menyediakan dana baik seluruh atau sebagian untuk memungkinkan aset atau hak usaha pemilik saat diperberdayakan atau dimanfaatkan dalam KSO. Nah, pembatasan ini berbeda dengan PSAK nomor 12 karena investor di pernyataan ini bisa memiliki pengendalian atas aset dan operasi KSO itu sendiri. Bisa pula tidak, tergantung dari bentuk KSO yang ada dalam Selanjutnya yaitu adapun pengertian KSO atau kerjasama operasional dalam proyek. Nah, menurut pasal 1 angka 14 PMK 740 tahun 1989 disebutkan bahwa KSO adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu, di mana KSO atau kerjasama operasional merupakan istilah yang mengacu pada kerjasama perusahaan atau lebih dalam menyelesaikan suatu proyek. Pada umumnya, perusahaan atau badan usaha melakukan kerjasama operasional ini untuk memperluas wilayah usaha serta meningkatkan kualitas mutu yang dihasilkan dari proyek yang sedang dijalankan. Salah satu contoh proyek yang membutuhkan KSO adalah pelaksanaan proyek infrastruktur. Saat ini, keterlibatan swasta dan pengadaan proyek infrastruktur di Indonesia merupakan suatu fenomena baru dalam pelaksanaan proyek-proyek di Indonesia, di mana pelaksanakan sendiri oleh pemilik aset, sehingga pengadaan kerjasama operasional atau KSO itu sendiri untuk mewujudkan infrastruktur tersebut perlu dilakukan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis KSO. Adapun kerjasama operasional KSO atau biasa disebut dengan joint operasional yang dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan dalam melangsungkan suatu usaha atau proyek infrastruktur garis besar yang dibagi menjadi dua jenis, antara lain yang pertama yaitu KSO yang terpisah dari anggotanya atau sering kita sebut dengan KSO administratif. Yang kedua adalah KSO yang jenisnya
tidak terpisah dari anggotanya atau biasa disebut sebagai KSO non-administratif. Pertama, KSO yang terpisah dari anggotanya atau sering disebut dengan KSO administratif. KSO administratif didefinisikan sebagai salah satu administrasi usaha di bawah naungan KSO, mulai dari pengajuan tender PBJ, penagihan hasil kerja, penerbitan invoice, bahkan penandatanganan persetujuan kontrak kerja. KSO administratif perlu untuk memiliki NPWP sendiri. Untuk mendapatkan MPWP atau nomor pokok wajib pajak dan MPKP atau nomor pengukuhan pengusaha kena pajak, maka KSO harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani formulir permohonan pendaftaran dan perubahan data wajib pajak dengan melampirkan dokumen-dokumen berikut ini. Yang pertama, fotokopi perjanjian kerjasama sebagai KSO. Yang kedua, fotokopi kartu NPWP masing-masing anggota yang tergabung dalam KSO. Yang ketiga, fotokopi KTP atau paspor yang ditambahkan dengan surat keterangan domisili yang ditandatangani lurah atau kepala desa setempat. Yang kedua, KSO yang tidak terpisah dari anggotanya atau biasa disebut sebagai KSO non-administratif. KSO non-administratif adalah jenis KSO yang kontrak kerjanya dilakukan atas nama masing-masing anggota KSO dan tanggung jawab kerjanya berada di tangan masing-masing anggota KSO. Bisa dikatakan, KSO hanya digunakan sebagai alat koordinasi para anggotanya saja. Dalam KSO non-administratif, penyelenggaraan pembukuan yang khususnya bagi KSO dapat diabaikan karena sifat entitasnya yang berdiri sendiri. Pembukuan tersebut nantinya dapat dilakukan oleh masing-masing anggota KSO. Meski dapat diabaikan, namun ada baiknya pembukuan khusus KSO tetap dijalankan untuk mendapatkan keuntungan berikut ini. Yang pertama, masing-masing anggota KSO akan mengetahui jumlah dan jenis kontribusi yang diberikan pada kerjasama operasional yang dijalankan. Yang kedua, masing-masing anggota KSO dapat memberikan pertanggungjawaban atas keuntungan yang didapatkan dari KSO. Berdasarkan pengertian dan praktik dari dua jenis KSO di atas, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, KSO melibatkan dua pihak atau lebih. Yang kedua, kegiatan pelaksanaan proyek harus dilakukan secara bersama-sama. Yang ketiga, pelaksanaan proyek harus dikelola secara bersama-sama dengan tujuan mencari suatu keuntungan secara bersama-sama. Dan yang keempat, tidak tertutup kemungkinan untuk mengadakan KSO dalam rangka menyelesaikan sebuah proyek tertentu yang sifatnya sementara hingga proyek Selanjutnya, manfaat dan tujuan kerjasama operasional dan secara umum. Manfaat kerjasama. Kerjasama juga memberikan sebuah manfaat antara lain. Yang pertama, dapat mempererat ikatan persaudaraan. Yang kedua, dapat menumbuhkan semangat persatuan. Yang ketiga, pekerjaan lebih cepat terselesaikan. Yang keempat, pekerjaan terasa lebih ringan. Yang kelima, mendorong individu agar dapat bekerja lebih produktif, efektif, dan efisien. Kemudian tujuan kerjasama. Tujuan dari individu atau kelompok menjadi suatu kerjasama adalah yang pertama, meningkatkan rasio untuk mencapai suatu keuntungan. Yang kedua, meningkatkan kesatuan dan persatuan dalam suatu negara. Yang ketiga, membuat pelaku kegiatan saling mengenal satu sama lain. Yang keempat, menjadi sarana untuk mengemukakan opini dan jenis-jenis kerjasama. Adapun jenis-jenis kerjasama antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bagi hasil. Jenis-jenis kerjasama bagi hasil biasanya dilakukan oleh pelaku bisnis kecil, di mana kita mengajak seseorang untuk menjadi pemodal, kemudian pembagian hasilnya diatur sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua, membuat peluang usaha. Jenis ini menawarkan keuntungan kepada orang lain atau badan usaha
Contohnya, seorang penulis yang menerbitkan sebuah novel dan kemudian mengajak seseorang bekerja sama untuk menjualkan novelnya. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara penulis novel dan pemasar. Yang ketiga, Build, Operate, and Transfer atau BOT. Kerjasama BOT mengandalkan kemampuan seseorang untuk melobi pemilik tanah untuk diajak bekerja sama. Nantinya tanah tersebut dioperasikan untuk membangun sebuah usaha dalam jangka waktu tertentu. Kemudian, tanah tersebut dikembalikan kepada pemilik tanah dan memberikan keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang disetujui. Kemudian yang keempat, joint venture. Kerjasama joint venture merupakan sistem patungan yang dilakukan oleh beberapa orang, yang mana sistem ini menguntungkan dalam segi pembagian risiko. Sistem ini juga termasuk dalam kegiatan pemodal asing dan sudah diatur pemerintah. Yang kelima, ada merger. Kerjasama ini diartikan sebagai penggabungan dengan melibatkan dua perseroan atau lebih, yang kemudian melahirkan perseroan baru. Jenis kerjasama ini bisa disebut dengan akuisisi perusahaan untuk dikembangkan, di mana salah satu perusahaan akan tetap berdiri dan sisanya dilebur menjadi perusahaan tersebut. Meskipun begitu, tujuan utama kerjasama ini adalah untuk memperbesar modal dan mengembangkan jalur produksi. Yang keenam, konsolidasi. Berbeda dengan merger, jenis kerjasama konsolidasi melebur dua perusahaan atau lebih dan melahirkan perusahaan dengan nama baru. Keuntungan dari adanya kerjasama jenis ini yaitu penyelamatan sebuah produksi yang nyaris bangkrut dan mengurangi pesaing. Yang ketujuh, waralaba. Pemanfaatan kekayaan intelektual sebuah bidang usaha atau merek yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Biasanya jenis kerjasama ini digunakan oleh kedai minuman, jajanan, dan kuliner. Pola kerjasama, Build, Operate, Transfer atau BOT atau Bangun, Kelola, Serah atau BKS. Pola kerjasama yang pertama, investor membangun aset dan menjadikannya sebagai aktiva KSO. Selanjutnya, investor mengelola aset sehingga menyusutkan aset tersebut. Lalu, investor mengelola aset sehingga membayar bagi hasil dan mencatatnya sebagai beban KSO. Lalu, investor menyerahkan aset ke pemilik aset di akhir masa konsesi. Pola kerjasama yang kedua, pemilik aset atau hak dapat menyerahkan aset untuk dibangun oleh investor dan mencatatnya sebagai aktiva KSO. Lalu pemilik aset tidak mengelola aset namun mendapatkan bagi hasil dan mencatatnya sebagai pendapatan KSO. Selanjutnya pemilik aset akan menerima aset dari investor di akhir masa konsesi. Pola kerjasama yang ketiga, investor membangun aset dan mencatatnya sebagai aktiva KSO. Investor menyerahkan aset ke pemilik aset ketika selesai dibangun dengan mengakui hak bagi pendapat untuk kemudian diamortisasi selama masa konsesi. Selanjutnya, selama masa konsesi, investor akan menerima bagi hasil dari pemilik aset dan mencatatnya sebagai pendapatan KSO. Yang terakhir, pola kerjasama keempat, investor membangun aset dan mencatatnya sebagai aktiva KSO. Lalu investor menyerahkan aset ke pemilik aset ketika selesai dibangun dan pemilik aset dengan menghapus aktiva KSO. Pemilik aset menerima aset dari investor dengan mengakui aktiva KSO berikut. Lalu aktiva KSO disusutkan oleh pemilik aset selama masa manfaat ekonomisnya. Dan yang terakhir, selama masa konsesi, pemilik aset membayar bagi hasil dengan mengakui sebagai beban KSO dan pelunasan sebagian Contohnya, Build, Operate, Transfer, BOT, investor. Investor membangun aset KSO dan membayar atas izin usaha yang diserahkan pemilik aset. Jurnalnya aktiva KSO 100 juta di debit, kas 100 juta di kredit. Pembayaran atas penyerahan izin usaha oleh pemilik aset. Lalu yang kedua, aktiva KSO 100 juta di debit, kas material payable di kredit, 100 juta di kredit. Pembayaran atas pembangunan aset KSO. Lalu yang kedua, Build, Operate, Transfer, BOT atau BOT pemilik aset.
Pemilik aset menerima setoran atas penyerahan aset atau izin usaha kepada investor. Jurnalnya, kas 100 juta di debit dan pendapatan mitra KSO ditangguhkan 100 juta di kredit. Dan yang contoh kedua itu, pemilik aset menyerahkan tanah dari milik aset untuk digunakan selama masa konsesi senilai 150 juta. Jurnalnya, aktiva KSO 150 juta di debit, tanah 150